Apakah kalian punya masalah finansial yang tak kunjung selesai? Atau mungkin ingin beli sesuatu tapi tak pernah tercapai? Atau bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja rasanya tidak cukup? Jika jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi adalah ya, bisa jadi video ini adalah jawabannya. Perkenalkan, gue Rivian. Pada video kali ini gue akan membahas apa yang gue dapat dari membaca buku karangan Robert Kiyosaki yang berjudul Increase Your Financial IQ. Harapannya video ini dapat membantu kalian untuk memecahkan masalah keuangan yang ada. Di video ini kita akan membahas 3 poin penting, yaitu seperti apa masalah keuangan, apa itu IQ keuangan, dan bagaimana cara keluar dari masalah keuangan. Di sini gua nggak mau mendefinisikan apa itu masalah keuangan ya, karena kita tidak sedang kuliah. Tapi gua mau kasih sebuah gambaran, sebuah analogi seperti apa masalah keuangan itu. Di antara kalian pasti ada yang pernah sakit gigi. Dan seperti apa rasa sakitnya, kalau kata orang sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Tapi di sini gue bukan mau ngasih perbandingan antara sakit gigi dengan sakit hati ya, bukan itu. Namun rupanya sakit gigi ini punya persamaan dengan masalah keuangan. Dan analogi ini yang dipakai Robert Kiyosaki untuk menggambarkan masalah keuangan itu. Sakit gigi itu jika nggak segera diobati, dia sakitnya akan semakin parah. Saat kita mulai sakit gigi, pasti ada rasa tidak nyaman. Dan kalau dibiarkan, rasanya akan makin mengganggu dan sakitnya akan semakin parah. Bahkan lebih jauh bisa mengganggu kesehatan kita. Bisa jadi suka pusing, terasa nyeri, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan masalah keuangan. Menurut Robert Kiyosaki, banyak orang tidak segera memecahkan masalah keuangannya ketika masalah itu masih kecil. Misalnya saat kehabisan uang, banyak orang malah menggunakan kartu kredit. Digunakan untuk apa? Untuk menutupi masalah keuangan yang ada. Nggak lama tagihan kartu kredit itu menggunung. Dan kita mulai dikejar-kejar tuh sama, kalau bahasa kita, rentenir. Karena merasa tertekan dengan tagihan yang terus menggunung, kita justru menggunakan kartu kredit baru untuk menutupi hutang di kartu kredit lama. Hal itu justru membuat kita semakin berat untuk melunasinya. Ya, kurang lebih seperti itu masalah keuangan. Lalu, pembahasan berikutnya, apa itu IQ keuangan? Ada yang sudah pernah dengar? Apa itu IQ keuangan? Atau jangan-jangan ada di antara kalian yang pernah tes, seperti tes, ya semacam tes minat bakat begitu. Enggak, bukan itu. IQ keuangan bukan seperti itu. Jadi IQ keuangan ini istilah yang dipakai Robert Kiyosaki untuk mengukur seberapa cerdas kita dalam mengelola uang. Lagi-lagi gue nggak mau repot sama urusan definisi ya. Langsung aja gue kasih ilustrasinya. Misalnya kalian ini punya penghasilan 10 juta per bulan. Itu semua habis untuk belanja kebutuhan harian. Sedangkan teman kalian tuh punya penghasilan yang sama juga, 10 juta per bulan. Tapi dia bisa loh mengatur agar kebutuhan hariannya habis hanya dengan budget 8 juta. Kemudian sisa 2 juta untuk investasi. Artinya teman kalian punya IQ keuangan, IQ finansial lebih bagus daripada kalian. Terus contoh lainnya lagi, misalkan kalian investasikan uang kalian sebesar 10 juta rupiah, lalu dalam 1 tahun mendapat keuntungan sebesar 1,5 juta rupiah. Sedangkan kalian punya saudara menginvestasikan uangnya sama 10 juta juga, 10 juta rupiah. Tapi dari investasinya itu dia hanya mampu menghasilkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah dalam 1 tahun. Itu tandanya kecerdasan finansial kalian lebih baik daripada saudara kalian. Kira-kira seperti itu sekilas mengenai IQ finansial, IQ kecerdasan keuangan menurut Robert Kiyosaki. Nah, sampai di sini kalian udah dapat gambaran nih, masalah keuangan, kemudian kecerdasan keuangan. Selanjutnya gimana nih caranya untuk bisa keluar dari masalah keuangan? Nah, ini bagian yang penting banget, jangan sampai di skip. Yang pertama, jangan biarkan masalah yang ada itu semakin membesar. Diselesaikan saat masalah keuangan itu masih kecil. Terus yang nggak ada masalah keuangan, jangan cari-cari masalah deh. Misalnya, beli sesuatu hanya berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan. Sebaiknya jangan deh, itu dihindari, dikurangi seminimal mungkin. Apalagi sampai berhutang. Jangan sampai dilakuin. Yang kedua, ada sebuah ungkapan, emosimu adalah uangmu. Nah, investor ternama yang pastinya kalian udah kenal, Warren Buffett, itu mengatakan, kalau Anda tidak bisa mengendalikan emosi,
Anda tidak bisa mengendalikan uang. Itu artinya pengendalian emosi erat kaitannya dengan kesehatan keuangan. Semakin emosi kita tak terkendali, semakin nggak jelas kemana uang kita pergi. Nah, itu dia yang dapat gue sampaikan pada video kali ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, feel free to comment ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.